Episode 117, Victor. Karena jaraknya lumayan jauh, butuh waktu lama untuk menghampiri lokasi Bian dan Nurul. Belum lagi kejebak macet di jalan membuat Vino semakin jauh memikirkan hal yang tidak-tidak. Setelah hampir 40 menit di perjalanan, tinggal sedikit lagi menuju titik lokasi Nurul, Vino dibuat kesal lagi dengan tanda yang menunjukkan kalau Nurul dan Bian sudah cabut dari sana. His. Awas saja kalau dia menyentuh ranku, akan ku cincang abis lehernya. Rutuk Vino kesal. Di sisi lain, geng valet yang juga tengah mengikuti Nurul langsung heboh saat mobil Bian bergerak pergi. "Bye, buruan tuh mereka udah jalan," ujar teman-temannya Gabi, mereka pun langsung tancap gas mengikuti mobil Bian. Bian dan Nurul kini diikuti dua mobil sekaligus seperti buronan, sementara mereka heboh membuntuti, Nurul dan Bian malah asik bernyanyi mengikuti musik yang dimainkan Bian. Dan telah habis sudah, kisah ini tak lagi tersisa, untuk dunia karena telah kuhabiskan sisa cintaku hanya untukmu. Bian dan Nurul tenggelam dalam suasana karaoke offline yang mereka ciptakan. Wah, ternyata selera musik kita sama ya dek, hampir semua playlist lagu yang saya punya kamu hafal, ucap Bian tersenyum lebar. Iya pak, Nur suka banget sama semua lagu-lagu bapak, the best. Nurul mengacungkan dua ibu jarinya. Sama saya nggak suka. Sukalah, sahut Nurul cepat tanpa tahu apa itu makna, suka, yang Bian tanyakan. Bian merasa terbang seketika, namun ia bisa mengendalikan situasinya agar tak canggung. Hahaha, kamu ini, jangan sembarangan naruh rasa ke orang, kalau nyasar susah baliknya. Nurul hanya tertawa, ia tampak tak serius menanggapi ocehan Bian. Ia malah membuka topik lain yang sedari lama ingin ditanyakan. Omong-omong, bapak tinggal di sini sama keluarga. Cuma sama mama, saya anak tunggal, sahut Bian. Boleh ceritain nggak pak? Nur penasaran bagaimana seorang dokter hebat dan tampan ini tumbuh hehehe, tanpa sadar Nurul mengatakan hal yang bisa membuat Bian salah tingkah lagi. Ya emang udah ganteng dari lahir, tapi kalau orang yang disuka mengatakannya kan rasanya beda, gurih-gurih gimana gitu. Baiklah, orang tua saya sudah lama bercerai, sejak umur 10 tahun saya dibesarkan oleh mama saya tercinta yang juga seorang dosen. Tapi sekarang beliau sudah pensiun dan hanya di rumah saja menikmati masa tuanya yang sepi karena saya kerja terus. Tahu nggak yang bikin kesal apa? Setiap kami makan pasti dia selalu tanya, Bas kapan kasih mama cucu? Kapan kasih mama mantu? Kebalik ya kan, harusnya menantu dulu baru cucu, kalau cucunya dulu ya bisa gawat. Hahaha iya juga ya, tapi mungkin bukan begitu maksudnya pak, bapak mah negatif thinking sama emas sendiri. Dan yang lebih memalukan, dulu setiap dia ngantar bekal untuk saya, pasti setiap ada suster yang lagi tugas sama saya dibilang calon menantu, parah nggak tuh dek? Sampai-sampai saya malu karena secara tidak langsung membuat suster-suster itu berharap lebih. Bian tampak leluasa menceritakan kisah-kisah konyolnya karena dia benar-benar merasa nyaman dengan Nurul. Begitu juga dengan Nurul yang tampak menikmati kisah lucu dari Bian. Hahaha, ya ampun pak, lagian bapak sih, harusnya bapak gerak cepat dong cari calon istri, kasihan tahu mamanya kesepian. Udah pengen gendong cucu, iya ini lagi diusahain, celetuk Bian memandangi Nurul. Pak, sesir, Bian spontan menekan rem karena Vino memberhentikan mobilnya tepat di depan mereka. Vino langsung keluar dan mengetuk kaca mobil. Pak Vino, udah gila ya, kalau kita tabrakan bisa fatal tahu akibatnya. Pekik Nurul dengan jantung dak-dik-dukser mau copot. Bagaimana tidak? Hampir saja mereka dijemput malaikat maut karena ulah Vino, Anda ngapain Pak Vino? Tahu kan tindakan Anda berbahaya. Bian yang kalem itu tampak tak bisa marah bahkan di situasi seperti itu. Efek sering dapat pasien yang menguras emosi nih, semua sudah kuperhitungkan. Ketus Vino. Tak jauh dari mereka geng valet ikutan berhenti dan memperhatikan apa yang terjadi. Gila, berhenti terus gini kapan sampainya, dengus Mei kesal, jangan berisik deh. Seru nih, berasa lagi nonton film, ujar Gabi. Iya guys, jadi semakin penasaran sebenarnya siapa gadis kampung itu, timpal yang lainnya. Ran, ayo masuk, saya mau bicara sama kamu. Vino menarik paksa lengan Nurul,
Tadi kan saya yang menang, Bian juga menarik lengan Nurul. Batalin. Saya mau bicara penting sama Ran. Ya nggak bisa begitu Pak Vino. Bian membulatkan matanya. Nurul menepis tangan Vino lalu mendekat ke arah Bian. Ayo Pak, ujarnya. Vino menghunuskan tatapannya pada Nurul. Ran. Sialnya Nurul malah refleks menatap mata Vino. Pandangan mereka yang bertemu membuat Nurul merasa seperti dihipnotis lagi. Ayo masuk, ucap Vino perlahan tapi tegas. Nurul mengangguk tanpa kata, lalu masuk ke mobil Vino dengan sendirinya. Serem banget matanya, nurut aja deh, batin Nurul. Bian yang melihat itu hanya bisa menarik nafas panjang, kalau memang Nurul yang mau ikut dengan Vino, ya dia bisa apa? Hati-hati dek, ucap Bian. Nurul hanya mengangguk sambil tersenyum, entah mantra apa yang dibacakan Vino untuk Nurul hingga membuatnya tunduk. Saat sampai di depan rumah, kamu beneran nggak ngapa-ngapain tadi kan? Vino kembali mengulangi pertanyaannya selama di perjalanan tadi. Astaga Pak, berapa kali Nur bilang, Bapak mikirnya ngapain yang gimana sih? Nur makan sate, terus pulang. Yang Bapak maksud ini ngapa-ngapain yang kayak gimana coba dijelaskan, kalau bicara lihat ke saya dong, ujar Vino, sedari tadi Nurul menjawab tanpa memandangnya. Itulah yang membuatnya tak percaya. Nur masuk dulu, mau mandi gerah, ia langsung berlari meninggalkan Vino yang masih penasaran. Tapi kalau dilihat-lihat tidak ada yang berubah dari gesturnya. Mungkin dia jujur, tapi apa yang ku dengar tadi agrah. Masih dengan galaunya, Vino pun memutuskan kembali ke kantor karena jam istirahatnya sudah hampir habis. Di sisi lain geng valet yang memperhatikan Nurul dari kejauhan hampir pingsan serentak saat melihat pemandangan rumah miliknya. Kan, apa ku bilang? Sudah pasti dia orang kaya, kalau nggak mana mungkin bisa sekolah di bis, gila kia. Kalau dia masuk geng kita bisa jadi bosnya dia, sejak kapan jadi ketua geng harus yang paling kaya bego? Gabi memukul bahu temannya itu. Ya kamu kan yang memantaskan diri dengan alasan kekayaan orang tuamu lebih dari kita-kita. Hahaha, ya enggak lah, kalau soal kaya udah pasti si Mei kita yang paling juara, soalnya bapak dia pengusaha tambang minyak say. Ujar Gabi menunjuk Mei yang sedari tadi terdiam dengan pikiran julidnya kepada Nurul. Tak lama berselang Nurul masuk, keluarlah Dika dengan kaos hitamnya sedang membuang sampah di luar pagar. Para ciwi-ciwi itu langsung bersorak kegirangan bak ayanem potong, fix, itu jodohku woi. Masa depanku, asli keluarga Kirana bibit unggul semua ya, dari omnya sampai saudaranya bikin jantung jedar-jeder guis. Mereka yang tadinya hendak pulang malah nyangkut di sana sambil melihat Dika memisah-misahkan sampah ke masing-masing tempat. Sementara Mei malah mengamati wajah Dika sambil mengingat sesuatu. Di mana ya, kok agak mirip seseorang yang sering kujumpai, tapi siapa?